hari ini udah hari Minggu lagi nih. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau main games dulu. Hari ini kita ditemani oleh dua kakak ganteng. Siapa itu Lo Setata? Nah, yang pertama ada Kodi Kayos yang biasa dipanggil dengan Ko Ios, dan yang kedua ada Ko Kevin. Nah, adik-adik, gamesnya kita akan main tebak lagu, tapi cara mainnya, liriknya akan dinyanyikan tanpa bersuara. Jadi kita harus tebak nih apa judul lagunya. Yuk adik-adik ikutin ya dari rumah. Bisa ini. Oh, setinggi-tingginya lagi. Iya, judulnya setinggi-tinggi lagi. Iya, betul. Apa? Yesus. Iya, boh. Boh. Hah? Yesus. Wih, tangannya jangan gitu. Enggak. Adik-adik, jawabannya Yesus pokok. Salah nih, Ko Kevin. Oh. Kuda-kidaki dunia tinggi. Nah, betul. Judul lagunya itu Apa yuk? Panjangan Indah. Panjangan Tuhan. Iya betul. Halo adik-adik, wah tadi udah main games ya sama Lo Setata dan Lo Secaca dan dua koko yang baru kita kenal, Ko Ios dan Kevin. Gimana gamesnya? Seru gak adik-adik? Ada yang bisa tebak bareng-bareng tadi? Wah pasti ada yang bisa ya, lagunya udah familiar semua tuh. Nah hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu, udah siap di rumah? Pastinya. Yuk adik-adik kita mulai dalam doa ya. Ikuti Lo Serere berdoa dari rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh sama-sama memulai sekolah minggu. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh dan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi fokus kami dalam ibadah hari ini, sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, tadi ada yang bisa tebak gak lagu paling terakhir? Ya tadi, Cici Tata, Lo Setata udah bisa tebak, Rancanganmu Indah. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Lo Serere mau ajak kita nyanyi lagu itu sama-sama, oke? Yang semangat pastinya. Berdiri ya semuanya, tepuk tangan. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku.
Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Wah, rancangan Tuhan itu selalu indah adik-adik. Sekalipun kita mungkin masih kecil nggak ngerti ya, tapi percayalah Tuhan selalu kasih yang terbaik dalam hidup setiap kita. Iya dong, Dia itu pencipta setiap kita. Dia penebus hidup kita. Yuk sama-sama katakan rancanganmu selalu indah. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Wow, rancangan Tuhan itu selalu indah ya adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama semakin mengenal Tuhan. Kita mau sama-sama lebih dekat lagi tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Siap untuk dengerin firman Tuhan? Iya, siap pastinya. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan itu selalu tahu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami gak perlu khawatir akan masa depan hidup kami karena pasti ada di dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya dan menaruh harapan kami kepada Engkau saja. Hari ini kami mau sama-sama lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tolong setiap kami Tuhan supaya hati kami terbuka dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, adik-adik, hari ini kita akan cerita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan pastinya tentang Tuhan Yesus. Wow, udah siap ya? Bagaimana nih? Nah, sebelumnya lo saudara mau tanya sama adik-adik sekalian. Adik-adik bisa nggak menirukan suara-suara binatang? Misalnya tebak ya, suara apa nih? Meow, meow, meow. Suara apa? Kucing. Ya, seru banget. Coba kalau suaranya kayak gini. Hau, hau. Apa tuh?
Adik-adik hebat banget ya, suara kita bisa berubah-berubah. Misalnya, Lauser Rere cobain kayak suara anak kecil ya. Halo adik-adik. Wah, keren banget ya bisa kayak begitu. Atau suara kayak nenek-nenek. Gimana ya Lauser Rere bisa kan ya? Kayak gini misalnya. Saya agak yang agak di luar. Wah, bisa juga. Wow, keren banget ya Tuhan kita. Bisa ciptain suara kita dan kita bisa menggunakannya dengan suara yang macam-macam, dengan latihan pastinya ya adik-adik. Nah, adik-adik coba bayangin kalau kita nggak punya lidah, kira-kira kita bisa ngomong nggak ya? Misalnya lidahnya jadinya terjulur kayak gini nih. Gak jelas ya Lauser Rere ngomongnya kayak apa kan? Terus kalau misalnya Lauser Rere tutup hidung Lauser Rere, jadinya kejelas tidak? Jelas? Ya masih jelas sih, tapi agak susah ya untuk kita lebih ngerti ngomong apa sih Lauser Rere nih. Nah adik-adik, kita bersyukur banget di dalam tenggorokan kita nih ada pita suara. Kalau nggak ada pita suaranya, adik-adik berusaha ngomong juga nggak kedengeran suaranya kayak apa. Karena itu adik-adik, hari ini kita juga masih bisa mendengar suara Tuhan. Seperti minggu kemarin waktu Lauser Rere cerita, masih ingat nggak? Bahwasanya kita bisa mendengar suara lebih cepat daripada mata kita melihat sesuatu. Itu mau menandakan kita sampai hari ini juga masih bisa mendengar suara Tuhan untuk kehidupan kita adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Matius 16. Kala itu Tuhan Yesus bertanya sama para murid loh adik-adik, apa sih yang Tuhan Yesus tanyakan? Tuhan Yesus tanya kayak begini, siapa aku menurut kamu? Wow, Saudara bacain ya apa yang akhirnya jadi jawaban dari para murid. Dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20 berkata demikian. Waktu Tuhan Yesus udah tiba di Kaisarea di Filipi, Tuhan Yesus tanya, siapa sih aku menurut kalian? Dan ada para murid itu jawab, ada yang bilang engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau itu Elia, ada yang bilang engkau itu Yeremia. Nah, murid-murid itu ngomong jawaban tersebut itu sesuai dengan apa yang orang-orang lain itu ngomongin tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus lanjutin pertanyaannya, kalau menurut kalian sendiri, siapa aku itu? Wah, adik-adik, Tuhan Yesus mau para murid itu jawab sendiri dari jawaban mereka. Sama kayak lagi kalian ulangan, kalian itu harus ngejawab pakai jawaban kalian masing-masing, bukan gak boleh jawaban orang lain. Iya bener banget adik-adik. Akhirnya Petrus berkata demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, di tengah murid-murid yang mungkin lagi pada bingung, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, adik-adik, langsung deh Tuhan Yesus berkata, tepat sekali, engkau berkata bukan dari dalam hatimu saja, tetapi karena Bapa yang di surga memberikannya kepadamu. Adik-adik, kalau Lauser Rere tanya sama adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus buat adik-adik? Kalau Lauser Rere ditanyain pertanyaan seperti itu, Lauser Rere bakal jawab banyak banget nih Tuhan Yesus untuk Lauser Rere. Bukan banyak Tuhan Yesusnya, tetapi maksudnya seperti ini. Tuhan Yesus itu dalam sewaktu-waktu waktu Lauser Rere lagi sakit bisa jadi dokter yang bisa nyembuhin Lauser Rere. Kalau Lauser Rere mengingat siapa diri Lauser Rere, Lauser Rere akan mengingat Tuhan Yesus adalah pencipta. Tetapi nggak berhenti sebagai pencipta, dia juga adalah juru selamat dalam hidup Lauser Rere. Adik-adik pernah nggak cerita ke papa mama tentang Tuhan Yesus? Misalnya Lauser Rere pernah cerita ke teman-teman Lauser Rere kalau Tuhan Yesus itu penolong dalam hidup Lauser Rere. Kalau Lauser Rere lagi susah adik-adik, Lauser Rere bakal minta tolong sama Tuhan Yesus. Lauser Rere akan berdoa sama Tuhan Yesus, dan Lauser Rere akhirnya beberapa waktu dapat
jawaban dari doa Lausrere. Atau kalau Lausrere lagi kesusahan untuk belajar, karena besok udah mau ulangan, Lausrere suka takut kalau nilainya jelek adik-adik. Akhirnya Lausrere pasti minta tolong sama Tuhan Yesus deh. Nah, begitu adik-adik. Apa sih Tuhan Yesus? Siapa sih Tuhan Yesus menurut kamu? Adik-adik, kita bisa ceritain tentang Tuhan Yesus ke orang-orang yang kita percaya. Misalnya papa mama kita, ataupun adik kakak kita, ataupun teman-teman kita yang lain. Penting banget adik-adik untuk kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa sih? Iya dong, dari situ kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus, dan kita bisa dengerin juga papa mama kita sharing tentang Tuhan Yesus, ataupun teman-teman kita juga kembali ceritain siapa Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Wah, keren banget. Jadi ceritanya itu jangan cuma soal games, ceritanya jangan cuma soal film, ceritanya jangan cuma soal makanan ya. Coba deh ceritain tentang Tuhan Yesus. Betapa hebat, betapa dahsyat, wah berkuasa banget. Kayaknya kalau kita ngomongin Tuhan Yesus itu nggak cukup 1 jam. Bener banget, karena begitu banyak hal yang bisa kita ceritakan. Karena itu hari ini Lausrere mau ajak adik-adik sekalian, sehabis adik-adik beribadah hari ini, yuk kita ceritain tentang Tuhan Yesus kepada papa mama kita, kepada adik kakak kita. Ini tugas banget nih. Nanti pertanyaannya Lausrere kasih ya, siapa sih Tuhan Yesus buat hidup kamu? Kalau tadi kan Lausrere udah cerita ya, macem-macem. Tapi tadi si Simon Petrus berkata Tuhan Yesus adalah Mesias. Bener banget, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah utusan dari Allah Bapa untuk setiap kita yang boleh menjadi penebus juru selamat dalam hidup kita. Bersyukur banget untuk hal tersebut ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Lausrere mau ajak kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa sih? Karena kalau kita semakin banyak bercerita tentang Tuhan Yesus dan menyaksikannya kepada orang banyak, itu akan membuat kita boleh semakin bertambah imannya, boleh semakin percaya sama Tuhan. Dan kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Yuk adik-adik, jangan pernah malu untuk cerita pengalaman kamu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Markus 16 ayat 15. Yuk kita buka bersama-sama Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dimulai dari kata pergilah ya adik-adik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Adik-adik, dengan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan pengalaman kita tentang siapa Yesus dalam hidup kita, engkau dan saya sudah masuk dalam bagian kita memberitakan Injil. Kita nggak malu-malu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk kita mau berani bercerita tentang siapa Tuhan Yesus itu buat kehidupan kita. Jangan lupa untuk ayat hafalan ya adik-adik, dan menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Kita berdoa yuk. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau percaya bahwasannya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar untuk boleh mengingat segala pengalaman kami yang kami boleh jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari papa mama kami.
Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari boleh semakin bertumbuh pengenalannya. Dan kami juga mau menceritakan tanpa malu-malu siapa Engkau dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya dari kami kecil ini, kami sudah boleh menjadi saksi Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Semangat untuk cerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.